Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan proyek 2. Di antaranya ada Wiga, Satria, Dias, saya, dan Mas Muklis. Oke, untuk kontennya sendiri, pertama itu ada deskripsi umum, ER diagram, data dictionary, pemilihan database NoSQL, implementasi MongoDB, dan implementasi Neo4j. Ini untuk deskripsi umumnya. Pertama dari terkait dengan deskripsi masalah, cakupan sistem, proses bisnis. Ini untuk ER diagramnya yang sebenarnya sudah dibahas di project 1, namun kami tampilkan kembali. Ini untuk data dictionary. Baik, untuk pemilihan DB NoSQL, kita memilih untuk menggunakan dokumen base database, yaitu MongoDB, dengan deskripsinya itu sebagai berikut. Dan mengapa kita memilih MongoDB? Karena mudah dipahami. Karena struktur objeknya itu mirip dengan JS dan Python. Lalu skemanya itu fleksibel, cocok untuk fitur yang cepat berubah, dan query-nya yang kuat, yaitu mendukung agregasi dan lookup. Untuk tantangan tersendiri, ada untuk risiko struktur data tidak konsisten atau validasi, relasi kompleks fix yang harus didesain secara manual, dan join yang terbatas, yaitu kurang efisien untuk analitik dengan relasi yang banyak. Next. Nah, untuk pilihan yang kedua itu kita memilih di Graph Database dengan Neo4j dengan deskripsinya sebagai berikut, dan alasan pilihannya itu karena Neo4j ini sangat baik untuk analisis relasi dan query hubungan kompleks. Lalu traversal graph-nya cepat untuk query yang bertingkat seperti prasyarat dan jaringan hubungan. Lalu Neo4j ini mendukung sistem rekomendasi berbasis relasi. Namun tantangan itu sendiri yaitu ada kurang cocok untuk menyimpan data besar atau atribut yang banyak, agregasi yang besar seperti statistik IPK, UKT yang membuatnya kurang efisien, ada skalabilitas horizontal yang terbatas, membuatnya sulit untuk mengisahkan graf dan perlu belajar konsep Node-Edge dan Cipher. Nah, untuk masuk ke MongoDB, untuk desain logik yang tersendiri sebagai berikut untuk collection, embedded documents di dalam collection, dan reference yang terdapat di collection tersebut. Dan untuk alasan pemilihan desain logik tersebut, untuk embed sendiri digunakan untuk data yang dimiliki sepenuhnya oleh dokumen induk. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu perubahannya bersifat jarang dan tidak dibutuhkan oleh banyak entitas, dan data yang sering diambil bersama dengan induknya. Untuk reference itu digunakan untuk data yang di-reuse oleh banyak entitas, dengan contohnya sebagai berikut, dan perubahannya terus pesat. Contohnya bisa pada perubahan nama waktu kuliah, yang semua entitas lainnya otomatis mengacu ke data baru. Dan ada data yang berpotensi besar atau banyak, yang jika di-embed akan membuat dokumen induk membengkak. Lalu untuk konversi dari Postgre ke SQL-nya di sini kami menggunakan program Python sederhana untuk melakukan migrasinya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kami ingin menjaga konsistensi data dari proyek sebelumnya ke MongoDB. Nah, untuk programnya seperti digambar. Selanjutnya ini ada implementasi query select. Di sini query-nya itu digunakan untuk mencari daftar mahasiswa dengan IPK di atas rata-rata untuk setiap prodinya. Nah, untuk hasil query-nya itu ada di sebelah kanan. Dia nanti menampilkan semua prodi dan nama lengkap mahasiswanya beserta IPK-nya. Actual execution plan-nya ada di menghabiskan waktu selama 199 milisecond dengan analisis. Query ini bertujuan untuk mengidentifikasi mahasiswa aktif yang memiliki IPK yang lebih tinggi dari rata-rata program studinya. Nah, di query ini yang paling membebani sistem yang pertama adalah tahapan awal match-nya, yaitu status mahasiswa aktif. Berjalan sebagai collection scan, jadinya semua collection-nya itu di-scan semuanya karena belum ada indeksnya. Terus yang kedua itu yang paling membebani adalah perhitungan rata-rata IPK untuk tiap prodi, karena perintah ini diulangi beberapa kali sehingga cukup membebani. Berikut adalah implementasi query insert multiple, yaitu untuk pengisian FRS dengan multiple mata kuliah. Ya, ini adalah explain plan analisisnya. Jadi query insert pada MongoDB itu tidak dapat dilakukan explain plan, sehingga tidak dapat dilihat secara jelas
itu execution time-nya dan prosesnya bagaimana. Jadi di sini kami melakukan proses penghitungan waktu manual, yaitu dengan membuat waktu start, dan di akhir proses dari query tersebut ada pencatatan waktu akhirnya dan kemudian diproses dan didapatkan memakan waktu yaitu proses 9 milisecond. Nah, untuk proses insert ini juga di MongoDB itu ditentukan pada satu hal, yaitu seberapa banyak data indeksnya, sehingga semakin banyak indeks yang di-input di dalam query insert tersebut, maka prosesnya akan semakin lama. Ya, di sini analisis performance untuk MongoDB pada seluruh query yang kami tampilkan tadi hanya beberapa. Ya, secara umum waktu eksekusi saat ini cukup cepat, namun data ini sebenarnya kurang merepresentasikan karena mungkin data yang kami gunakan masih cukup kecil, sehingga ketika data sebenarnya yang sangat besar itu nanti akan menimbulkan masalah yang cukup serius. Nah, ini terjadi karena proses dilakukan secara full scan karena tidak terdapat indeks. Nah, kemudian di sini kami juga mencoba untuk melakukan query pada query nomor 4 yang ada di laporan, yaitu untuk melakukan update. Nah, di situ prosesnya terlihat bahwa total doc examine-nya itu hanya 1 dan ada stage express index scan. Nah, di sini prosesnya menjadi sangat-sangat lebih cepat dengan proses O1 atau algoritmik. Sehingga walaupun datanya besar, karena sudah melibatkan indeks, maka eksekusinya nanti akan sangat-sangat cepat. Nah, kemudian untuk rekomendasi improvement-nya di sini ya seperti yang telah disebutkan tadi, untuk mengoptimalkan penggunaan indeks. Nah, di sini contohnya untuk proses lookup atau join. Nah, di sini itu yaitu untuk agar proses penggabungan data antar koleksi tidak membongkar seluruh tabel sehingga akan jadi lebih cepat. Kemudian untuk proses di update dan delete-nya itu nanti juga dapat langsung menuju target tanpa scanning ke seluruh data. Oke, selanjutnya untuk database MySQL kedua yang kami pilih adalah graph database, yaitu Neo4j. Jadi di sini desainnya kami mengubah entities yang ada di database SQL itu menjadi sebuah node, dan relation antar entities itu menjadi relationship di sini. Jadi ini adalah daftar nodes dan relationship yang ada di dalam Neo4j yang kami implementasikan. Lalu untuk seperti kasus weak entity yang awalnya ada di SQL itu, kami implementasi adanya relationship baru dari beberapa node yang berhubungan itu. Ini juga lanjutan dari daftar node dan relationship yang sudah diimplementasi. Next. Lalu kami juga mengimplementasikan constraint dan indexing yang dibuat semirip mungkin dengan yang ada di SQL. Seperti untuk account identity itu ada untuk constraint unique untuk mencegah duplikasi akun, lalu ada academic identity untuk identifier tunggal, dan constraint-constraint lainnya. Nah, untuk struktur node sendiri dari Neo4j ini grafnya mendukung untuk adanya multiple labels atau inheritance pattern, karena kami juga memiliki desain ISA pada SQL kemarin. Lalu kami menormalisasi alamat mahasiswa karena memiliki banyak atribut, dan itu diulang-ulang terus untuk entity yang berbeda. Lalu adanya juga pemisahan node transaksional, dan ini berlaku kepada yang weak entity tadi. Jadi dibuat relationship baru untuk menghubungkan antar node tersebut. Untuk relationship logiknya, dia mendukung adanya organizational hierarchy logic, lalu adanya specific relationship types seperti mengajar, membimbing, atau menjabat sebagai untuk dekan dan kaprodi. Lalu ada directional relationship, dan yang terakhir ada account-based identity management. Untuk asumsinya sendiri, di sini kami mengasumsikan bahwa satu orang itu dapat memiliki beberapa akun peran. Jadi, kalau misalkan ada dosen yang juga sedang menjadi mahasiswa di ITB, dia akan mendapatkan 2 akun untuk dosen dan untuk mahasiswa. Lalu dengan itu email pribadinya boleh sama, tapi ini email staff dan email mahasiswanya wajib unik. Lalu untuk hierarki organizational tuh selalu tetap untuk fakultas diturunkan kepada prodi. Lalu ada asumsi bahwa semester di setiap prodi itu sama dan tidak ada semester yang tumpang tindih. Jadi kalau misalkan lagi ganjil ya ganjil aja, kalau genap ya genap aja. Terus ada
asumsi kalau misalkan academic records itu bersifat append only, jadi dia akan membuat versi baru untuk menjaga audit trail. Lalu performance scale-nya kami mengasumsikan bahwa akan lebih banyak operasi untuk read daripada write, karena write-nya akan mengalami di beban puncak saat registrasi mahasiswa. Untuk konversi dari Postgre ke Neo4j, kami menggunakan script SQL untuk meng-convert file tabel-tabel di SQL itu menjadi masing-masing file CSV. Lalu file CSV tersebut di-load ke dalam Neo4j dengan mencocokkan atribut-atribut node yang dibutuhkan, lalu mengimplementasikan constraint yang sudah didesain sebelumnya agar dapat digunakan. Ya, selanjutnya implementasi query. Di sini query yang diambil adalah query yang cukup kompleks, yaitu nge-select mahasiswa dengan IPK tertinggi dan terendahnya, dan juga ada rata-rata IPK, di mana match itu sama dengan select jika dibandingkan di relational. Terus ada with untuk pengambilan dan pengambilan atau mungkin lebih ke where, dan the return ketika mengembalikan hasil dari pengambilan data tersebut. Nah, di sana ada juga fungsi agregasi, yaitu penghitungan total IPK, ada perhitungan maksimal dan minimal IPK tertinggi dan IPK terendah, dan di order berdasarkan total mahasiswa. Nah, hasil dari query tersebut dalam bentuk table, karena yang dikembalikan adalah langsung field-nya, nama field-nya, bukan variabel graph-nya. Jika yang di-return adalah variabel graph-nya, maka hasilnya bisa dilihat dalam bentuk graph-nya. Namun dalam hal ini saya mengambil langsung field-field-nya atau kolom-kolomnya. Nah, dari query yang telah disajikan tadi, di sini ada actual execution plan, di mana untuk menghasilkan actual execution plan itu hanya perlu menambahkan profile di atas query-nya. Dan untuk analisisnya, query tersebut cukup berat karena melakukan full traversal dari fakultas, program studi, dan ke mahasiswa tanpa memanfaatkan indeks. Jadi di sini saya mencoba untuk tidak menggunakan indeks terlebih dahulu supaya bisa dilihat seberapa berat sebenarnya query yang dilakukan gitu. DB hits-nya cukup tinggi, ada di 5.258, dan bagian termahal itu ada di eager aggregation dan reduce. Kemudian dilakukan juga untuk insert multiple. Di sini ditampilkan untuk proses pengisian FRS dengan multiple mata kuliah. Ya, berikut adalah hasil eksekusinya. Di sini juga ditampilkan dalam bentuk tabel, tidak dalam bentuk graf. Di sini terlihat ada 6 record. Yang di sebelah kanan itu adalah actual execution plan ya. Di sini dijelaskan step-step yang dilakukan pada proses ini, dan dan dijabarkan juga, mungkin kurang jelas ya, kurang terlihat besar. Di situ ada jumlah hit ke DB-nya juga ada berapa. Nah, di sini analisisnya saya coba jabarkan untuk step masing-masingnya. Untuk tahapan pertama itu melakukan DB hit-nya cuma sekali, dan ini sangat efisien. Ini terjadi karena sudah menggunakan indeks nomor registrasi terhadap mahasiswa. Kemudian untuk proses create-nya itu juga DB hits-nya 10, itu wajar. Kemudian unwin-nya berapa, di sini ya memecahkan array 6 mata kuliah tadi menjadi 6 baris terpisah. Kemudian untuk step selanjutnya itu juga melakukan 6 kali hit, ini juga sudah baik. Kemudian proses merge-nya, apply-nya, dan create-nya itu juga sudah baik. Untuk proses terakhir menunjukkan datanya itu di produce result. Nah, di sini yang cukup tinggi yaitu 234. Nah, ini adalah bagian paling boros dalam query ini karena data ini akan menampilkan node mahasiswa, node FRS, dan node mata kuliah. Nah, sedangkan masing-masing node tersebut memiliki banyak properti, terutama properti di node mahasiswa. Di situ ada NIM, nama, alamat, dan sebagainya. Dan Neo4j ini akan membaca ulang data mahasiswa yang sangat besar tersebut propertinya, itu sebanyak 6 kali. Makanya di sini DB hit-nya cukup banyak.
Nah, berikut adalah analisis performance-nya secara keseluruhan. Lagi-lagi ini tadi tidak ditampilkan semua proses query-nya, hanya sebagian. Begitu saja presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.